partisipan saat ini. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun kondisi kita. Bahkan dengan adanya pandemi, kita justru dapat bersilaturahim se-Indonesia yang sebelumnya justru tidak pernah kita selenggarakan. Kita juga dapat bertemu dengan Ustadz Imam Syamsi Ali di forum ini walaupun secara virtual. Alhamdulillah, sampailah kita ke acara inti tausiah yang dibawakan oleh Imam Syamsi Ali. Tapi sebelumnya mari kita saksikan pemutaran kurikulum vitae beliau melalui video berikut ini. Silahkan Dr. Zain. Kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so, let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religion, the land... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Syamsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Syamsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim banyak berlatih di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajib oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Syamsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Alice Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Syamsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Syamsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian Pondok Pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Di Amerika tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk Muslim yang tinggal di sana. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 1,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa komunitas Muslim, termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat liburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk
Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peradaban Islam di dunia. Karenanya, dukungan berupa material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah. Excellent. Mesmerizing. Allahu Akbar. Bismillah. Itulah tadi sedikit gambaran kiprah beliau di negeri Paman Sam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Gimana? Jelas Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sama-sama mengenal beliau melalui berbagai pemberitaan media. Beliau menginisiasi aksi yang diikuti bukan hanya Muslim ya Ustaz, tapi banyak non-Muslim juga yang mengangkat tema Today I am a Muslim too, ya, beberapa waktu lalu. Ya, kita sama-sama mendoakan beliau semoga tetap sehat dan terus berkontribusi pada kebangkitan umat ini. Amin. Baiklah para peserta halal bihalal yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, untuk mengefisienkan waktu, malah kita mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Imam Syamsi Ali, Imam Islamic Center New York, Jamaica Muslim Center. Falyatafaddal mashkura. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Terima kasih banyak pertama kali atas kesempatan ini. Tentu mari kita sama-sama mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang diberikan kekuatan dan kesadaran untuk bersyukur. Karena sesungguhnya kata syukur ini adalah sebuah kata yang sangat populer, sangat sederhana, tapi sangat substantif, baik dalam ajaran agama pun dalam kehidupan kita. Kesyukuran itu menjadi esensi iman kita, menjadi esensi Islaman kita, tapi sekaligus menjadi pilar kehidupan kita. Kenapa iman menjadi esensi keimanan? Karena syukur itu adalah merupakan pengakuan secara totalitas akan kemaha otoritasan Allah dalam hidup kita. Bahwa kita dan segala sesuatu yang terkait dengan kita itu adalah karunia Allah dan pemberian Allah. Dan kapan-kapan kalau Allah berkehendak juga akan diambil dari kita semua. Maka ungkapan ketika ada seseorang meninggal dunia, itu bukan sekedar ekspresi ketika seorang meninggal dunia, tapi itu adalah merupakan falsafah kehidupan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah falsafah kehidupan kita. Betapa corona saat ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu kita lemah. Amerika yang sering dikenal sebagai negara superpower, ternyata sekarang ini kebingungan menghadapi COVID-19. Hingga pagi ini kalau tidak salah sudah sekitar 110-an ribu lebih yang meninggal dunia. Rumah-rumah sakit pada penuh.
dokter-dokter kelelahan. Pekuburan juga para kewalahan untuk menangani mayat-mayat. Artinya apa? Bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Kuasa, dan Maha punya otoritas dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lain bagi kita kecuali mengakui terus-menerus sebagai ungkapan iman kita bahwa kita ini adalah milik Allah dan segala sesuatu yang ada pada kita adalah karunia Allah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah esensi Islam kita. Karena segala sesuatu dalam keberagamaan kita ini bermuara kepada kesyukuran. Singkatnya, ketika Rasulullah SAW menjadikan istrinya terkagum-kagum, karena beliau harus bangun setiap malam salat tahajud, itu kewajiban untuk beliau, khusus. Beliau melakukan puasa sunnah begitu banyak, dan beliau orang yang paling kuat menahan hawa nafsu dalam segala bentuknya di kehidupan ini. Maka istrinya bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasulullah? Jawaban beliau, bukan karena saya orang yang paling bertakwa atau orang yang paling beriman, bahkan bukan karena saya Rasul. Tapi jawaban beliau adalah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Kita pun beribadah bukan karena kita pintar dan kita kuat, tapi karena karunia Allah dalam bentuk hidayahnya, taufiknya kepada kita semuanya. Maka mari kita belajar terus-menerus bersyukur, karena itu adalah esensi iman dan Islam. Tapi sekaligus syukur inilah yang kemudian akan membangun rasa positif dalam kehidupan kita. Manusia yang sadar akan kenikmatan Allah, itu akan selalu melihat segala perubahan dan warna-warni kehidupan dengan mata dan pandangan positif. Kita sekarang ini sedang dicoba memasuki bulan Ramadan dalam suasana COVID-19. Tentu Ramadan kita sangat berbeda. Saya tidak mengatakan kurang dari sebelumnya, hanya berbeda dan unik. Tapi bagi orang yang beriman, semua itu disyukurin. Kenapa? Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dari kita dengan masuknya kita di bulan Ramadan dengan situasi yang berbeda seperti itu. Salah satu hal yang saya tangkap pribadi dan mudah-mudahan untuk kita semua adalah bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Tuhannya masjid, Tuhannya segala waktu, segala tempat, dan segala suasana dan situasi. Maka dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah berubah hanya karena perubahan waktu dan tempat dan perubahan situasi. Mari kita hadirkan Allah di setiap saat, kapan dan di mana saja, dan dalam situasi apapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam arti segala sesuatu, kapan dan di mana saja, Allah kita hadirkan. Maka kali ini kita tidak tarawih di masjid. Tapi bukan berarti pengabdian kita kepada Allah berkurang. Kali ini kita tidak itikaf di masjid. Tapi bukan berarti koneksi dan hubungan kita dengan Allah berkurang. Bahkan kali ini kita tidak melakukan salat Idul Fitri di lapangan-lapangan. Tapi bukan berarti komitmen ubudiyah kita dan syiar keislaman kita berkurang. Itu menunjukkan bahwa Allah adalah sentral kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi berarti alhamdulillah di tengah pandemi 19, COVID-19, dan dalam suasana Ramadan yang berbeda, kita tidak berubah hanya karena perubahan suasana. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, semua manusia itu berlari di belakang satu kata saja dalam hidup ini, tanpa kecuali, siapapun kita. Apakah kita insinyur, dokter, pedagang, politisi, seorang ustadz, seorang petani, tukang beca, tukang apapun. Semua berlari di belakang satu kata dalam hidup ini. Dan kata itu adalah ingin sukses dan bahagia. Nah, tentu masing-masing manusia punya definisi tentang apa itu sukses dan bahagia. Dan definisi kita masing-masing tentunya terbangun di atas mindset kita. Apa bentuk mindset kita? Pandangan kita tentang kehidupan itu sendiri. Maka ada teman-teman yang kemudian kalau dia punya bisnis yang besar, anaknya dikirim ke Harvard University atau MIT di Boston misalnya, ke universitas paling terkenal, itulah definisi kesuksesan. Ada juga yang melihat bahwa kesuksesan adalah popularitas. Orang-orang Hollywood ketika masih populer,
mereka merasa sukses. Begitu sudah mulai down, tidak lagi sepopuler sebelumnya, mereka sudah mulai stres. Karena mereka membangun kesuksesan di atas popularitas. Ada juga yang merasa sukses dengan kekuasaan. Maka ketika berkuasa sukses, ketika tidak berkuasa lagi ada power syndrome yang terjadi. Maka tentunya masing-masing manusia punya definisi apa itu kesuksesan. Orang-orang yang hidup di abad modern sekarang ini ternyata banyak terdominasi oleh pandangan kesuksesan yang dibangun di atas mindset duniawi. Itulah yang kita istilahkan dengan materialistic view atau pandangan materialistik dari kehidupan ini. Al-Quran itu menggambarkan demikian, sudah lama sebenarnya, sejak abad 6 dulu. Al-Quran mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui seluruh kehidupan fisik dunia ini. Ya. Dia tahu semua bagaimana membangun dunia ini secara fisik, secara material. Maka kita lihat di kota-kota sebagai gambaran kemajuan, gedung-gedung pencakar langit dari mana-mana, seperti di kota New York misalnya. Itulah manusia yang diketahui, ya'lamuna zahiran. Mereka tahu tentang kehidupan fisik. Bahkan Al-Quran mengatakan wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ini yang saya istilahkan radikalisme dalam mencintai dunia. Karena sesungguhnya tidak ada salahnya kita cinta dunia itu dalam arti bahwa semua orang cinta keluarganya, cinta rumahnya, cinta mobilnya, cinta profesinya, cinta uang yang sudah lama dia kumpul-kumpulkan. Semua cinta. Tapi ketika terjadi jamman, hubban jamman, cinta yang berlebihan atau dalam bahasa saya radikal dalam mencintai dunia, maka itu yang kemudian mengantar kepada permasalahan-permasalahan yang besar. Maka dalam surah An-Nazi'at misalnya di juz 30 Al-Quran, surah kedua setelah surah Amma, Allah mengatakan begini, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka barang siapa yang melampaui batas, kenapa? Karena mencintai dunia ini berlebihan. Wa atharal hayatad dunya. Mencintai dunia itu sekali lagi nggak ada masalah, tapi berlebihan itu, ithar namanya dalam bahasa Al-Quran. Itu akan membawa kepada tughyan. Tughyan itu artinya apa? Melampaui batas-batas yang Allah sudah tetapkan. Karena hidup kita ini punya batas. Kita ke kanan ada batasnya, mau ke kiri juga batasnya. Maju ke depan punya batas, ke belakang juga punya batas. Maka yang namanya freedom bukan tanpa batas. Karena ada definisi yang mengatakan namanya bebas itu kan tidak ada batasnya. Bebas tanpa batas itu namanya kebablasan. Ya. Tapi bebas dengan tanggung jawab itulah kebebasan yang sejati. Makanya kalau kita lihat deklarasi la ilaha illallah kita, la ilaha, itu kebebasan tanpa batas di situ. La ilaha, tiada Tuhan. Artinya ya sudah, saya bebas. Tidak ada yang membatasin. Tapi Allah mengatakan illallah, kecuali Allah, berarti ada pembatasan di situ. Maka hidup kita ini ada batasan-batasan. Nah yang terjadi kemudian, ketika manusia mencintai dunia berlebihan, maka mereka akan keluar dari batas-batas itu. Dalam bahasa kita biasanya dikatakan menghalalkan segala cara. Nah kalau itu terjadi, apa yang kemudian timbul? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka pasti jahannam akan tumbuh dalam kehidupannya. Jahim. Apa jahim itu? Tentu jahim yang kita yakini setelah kematian nanti itu yang hakiki. Tapi ternyata dalam kehidupan manusia ini ada jahanam-jahanam kecil yang sudah terjadi. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, tapi salah satu jahanam yang terbesar dalam kehidupan manusia sekarang ini adalah tidak hadirnya kepuasan dalam kehidupan manusia itu. Nah kita perhatikan bagaimana kehidupan manusia dunia barat. Mereka menderita, menangis di dalam kegemilangan, di dalam kemajuan yang luar biasa itu. Betapa banyak orang yang punya gedung-gedung tinggi, punya apartemen yang mewah, punya rumah-rumah yang mewah, tapi mereka tidak bisa merasakan yang namanya rahah atau ketentraman hidup. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pandangan materialisme kapitalisme yang selalu melihat bahwa definisi kesuksesan itu ada pada dunia ini. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ada di antara manusia ini yang dikejar itu dunia selalu. Dari pagi sampai malam dunia, begitu bangun dunia, begitu kembali ke kamarnya masih dunia yang terpikirkan. Maka mereka kemudian lupa
bahwa dalam kehidupan ini ada sisi-sisi lain yang sangat fundamental. Lalu bagaimana di tengah kegersangan kehidupan seperti ini, dan kami ini hidup di kota New York. Kota New York itu adalah pusat kapitalisme dunia. Di sinilah dulu WTC dihancurkan, ya. Dan WTC itu bukan gedung biasa. WTC itu World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Karena kapitalisme itu identik dengan dunia dan perdagangan, maka itu diruntuhkan di New York. Dan New York ini pusatnya. Di sini ada Wall Street. Kalau Wall Street batuk-batuk, ya demam perekonomian dunia. Karena kapital lah di sini mengalir ke seluruh penjuru dunia. Kami yang hidup di kota New York sadar betul bahwa betapa kemajuan dunia ini, kalau untuk dunia saja dan karena hanya dunia saja, maka pasti akan membawa kepada sebuah kegersangan hidup. Itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan al-hazanun, bahwa manusia akan merasa sedih terus-menerus, tidak pernah ada ujungnya. Maka harusnya Islam kemudian tampil untuk memberikan solusi di tengah penderitaan manusia yang tiada akhir itu. Betapa banyak orang-orang Amerika yang masuk Islam, alhamdulillah. Salah satu pendorongnya adalah karena memang mereka ingin mencari sesuatu yang baru. Kehidupan dunia mereka yang demikian maju tidak memberikan kebahagiaan. Dan mereka gersang. Ini ada cerita yang selalu saya sampaikan di mana-mana kalau ada kesempatan pulang ke Indonesia. Bagaimana seorang teman namanya Mark datang ke kelas mu'alaf saya. Dan di ujung kelas ini, dia ingin duduk bersama saya berdua saja. Lalu duduk kita berdua. Saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, I am so angry, katanya. Saya sangat marah. Loh, kenapa marah? Dia katakan, saya ini seperti mesin. Maksudnya, di pagi hari saya keluar dari apartemen saya, di malam hari saya kembali. Di weekend saya habiskan uang saya di night club, minum. Saya tidak tahu untuk apa hidup ini. Dia sudah mulai bosan dengan hidupnya sendiri. Dia marah pada dirinya sendiri. Inilah gambaran orang-orang di dunia barat. Saya tanya, pekerjaan kamu apa? Dia katakan, saya adalah seorang arsitektur. Beliau adalah perancang gedung yang cukup terkenal dan bekerja pada sebuah perusahaan architectural firm yang sangat terkenal di kota New York. Singkat cerita, alhamdulillah, saya menjelaskan pandangan Islam tentang kehidupan dan saya persingkat lagi cerita, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia menikah dan dia bahagia sekarang bersama istri dan dua anaknya. Maksud saya begini, Mark ini adalah gambaran anak muda yang sukses, pekerjaannya luar biasa, ya, duitnya luar biasa, tapi merasa marah pada kehidupannya sendiri karena tidak tahu untuk apa dia hidup di atas dunia ini. Maka terjadi kebosanan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah seperti inilah kemudian Islam hadir. Dihadirkan sebagai alternatif. Dan memang sangat ditunggu-tunggu. Itulah salah satu penyebab kenapa Islam berkembang pesat di dunia barat dan termasuk di Amerika Serikat. Karena Islam bisa memberikan sebuah alternatif gaya hidup yang berbeda. Maka kalau kita melihat kepada pandangan Islam tentang hidup ini atau definisi kesuksesan, tentu definisi kesuksesan kita adalah kesuksesan yang paripurna, yang sempurna. Apa yang paripurna itu? Itulah dalam doa sapu jagat kita. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan, ya Allah berikanlah saya keuntungan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini dan kebahagiaan di kehidupan akhirat nanti dan jagalah kami dari api neraka. Maka bagi kita kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah kesuksesan yang paripurna. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di doa yang kita panjatkan hampir setiap hari itu. Tapi ada satu definisi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Tentang kesuksesan hidup itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Ini kok Al-Quran berbicara tentang kesuksesan, tapi dimulai dengan penyebutan kematian. Ini kan bikin takut, seolah-olah bikin pesimis. Tapi justru sebenarnya sebaliknya kalau kita pahami apa makna kematian itu. Karena kita yakin kita akan mati dan kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari sebuah kehidupan yang abadi. Dan dunia ini adalah tempat di mana kita berusaha untuk kebahagiaan kita di pada kehidupan yang abadi itu. Maka begitu kita diingatkan kematian, akan semakin bersemangat kita untuk membangun dunia ini secara bertanggung jawab. Jadi jangan disalahfahami ayatnya Allah Subhanahu wa taala.
Sebab ada orang yang mengatakan kok berbicara tentang kesuksesan, kebahagiaan, tapi menyebutkan kematian dulu. Jadi Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Lalu Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan diberikan pahalanya secara sempurna di hari kiamat nanti. Artinya apa? Dunia ini is not fulfilling. Dunia ini tidak memenuhi segala impian kita. Betapa banyak yang bekerja keras, betapa banyak orang yang membanting tulang, tapi ternyata kehidupannya begitu-begitu juga. Kalau kita bertumpu kepada kehidupan dunia ini, dan merasa bahwa dunia ini akan memenuhi segala keinginan dan cita-cita dan impian-impian kita, maka pasti kita akan frustrasi pada ujungnya. Karena kenapa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasanmu hanya akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat nanti. Maka pada hari kiamat nanti ketika insya Allah Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya, lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang segala sesuatu yang kita kehendaki, apa saja. Dan apa yang semua yang telah dijanjikan kepada kita. Maka kemudian Allah melanjutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sekali lagi, keuntungan kita atau kebahagiaan kita, kesuksesan kita sebagai orang Islam adalah bagaimana membangun kesuksesan ukhrawi melalui kesuksesan dunia kita. Nah, pertanyaan yang kemudian timbul adalah, bagaimana sih agar kita bisa sukses dunia akhirat itu? Tentu ceritanya panjang. Karena itu ada dalam 30 juz di Al-Quran. Ada di 114 surah dalam Al-Quran. Semuanya disebutkan di situ. Tapi mari kita simpulkan dalam 5 poin saja barangkali. Ada beberapa poin yang saya ingin sebutkan agar kita insya Allah mencapai kesuksesan dunia akhirat kita. Nah, yang pertama, tentu kita hanya bisa sukses ini dalam kehidupan kita kalau kita memiliki stabilitas hidup. Ya. Ketika Adam diturunkan ke atas bumi ini, salah satu pesan Allah kepada Adam alaihissalatu wassalam adalah wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun. Wahai Adam, kamu di atas bumi ini akan mendapatkan mustaqar. Mustaqar itu dari kata istiqrar. Istiqrar itu artinya apa ya? Stabilitas. Artinya ketenangan, ketentraman, ya. Tidak goyah, tidak goncang. Dunia ini bisa memberikan ketentraman kepada kita. Maka orang yang beruntung dalam kehidupan dunianya itu adalah mereka yang bisa stabil. Stabil itu artinya apa? Tidak goyah, tidak goncang. Ibu-ibu khususnya barangkali masih ingat, ada seorang perancang tas yang sangat terkenal ya di Amerika. Beliau ini sangat terkenal, tokonya ada di mana-mana dan pasti brand dia ini sangat digandrungi oleh ibu-ibu. Namanya Kate Spade. Ya. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, Kate ini bunuh diri. Padahal tokonya di mana-mana, usahanya maju, toh kepada akhirnya harus bunuh diri gitu. Setelah dicari-cari ternyata adalah karena terlalu digeluti oleh kekhawatiran-kekhawatiran dan tidak pernah puas dengan hasil yang didapatkannya itu. Dia goyah. Ketika maju, merasa dia yang paling hebat. Ketika dia mundur, pasti merasakan kesedihan yang luar biasa. Inilah mentalitas yang tidak pernah stabil dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana cara untuk kita bisa menghadirkan stabilitas dalam hidup ini? Tidak ada jalan lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah center, pusat kehidupan kita. Dimanapun dan kemanapun kita berjalan, dalam situasi apapun, kalau kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan memiliki stabilitas kehidupan. Kita bagaikan rock, bagaikan batu karang di tengah lautan yang dihantam oleh ragam ombak yang keras, tapi kita tidak akan pernah goyah. Pada saat kita menghadapi corona sekarang ini, tentu kita harus mengambil segala jalan agar kita terhindarkan. Tapi bukan berarti kita harus ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi hadirkanlah Allah dalam kehidupan ini, dan itulah yang kemudian akan memberikan ketentraman kepada kita. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkafiri, menghindari, mengingkari semua tagut-tagut itu, hawa nafsu kita,
popularitas kita, kekayaan kita, keangkuhan duniawi kita. Kalau kita kemudian ingkari dan kita hadirkan Allah dalam jiwa kita, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia memiliki pegangan yang kuat dalam kehidupan ini. Kenapa para sahabat ya, di tengah goncangan, tantangan, tetap hebat gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah ke Madinah, beliau itu diikuti oleh para algojo yang siap memenggal leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memotong leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai di depan gua Thur, mungkin sudah pernah haji dan umrah, di depan gua Thur, Abu Bakar melihat para algojo itu. Abu Bakar menangis. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau mereka menengok ke dalam gua ini, mereka akan bantai kita. Mereka akan membunuh engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tahzan, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan stabilitas kehidupan kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukanlah dengan mengingat Allah, jiwa akan menjadi tenang. Akan menjadi tenang. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mari kita hadirkan Allah dalam jiwa kita dan hati kita. Jangan sampai keimanan kita kepada Allah ini menjadi sebuah slogan, ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka itu ungkapan kebebasan. Dalam arti tidak ada lagi yang akan memperbudak kita. Kecuali yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat karena ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa sukses dan bahagia kecuali dengan mengikut kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka wahai Adam, suatu ketika kalau hidayahku datang kepada kamu, maka barang siapa yang ikut kepada hidayah itu, fala khaufun walahum yahzanun. Maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan pernah bersedih. Kehidupan manusia itu cuma berada di antara dua itu. Sedih dan takut. Maksudnya apa? Melihat masa lalu, merasa tidak puas, sedih. Menengok masa depan, dia tidak tahu juga apa yang terjadi di esok hari, juga ketakutan. Maka manusia itu hanya goncang di situ. Sedih, takut. Ya. Tapi orang yang ikut kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah goyah dalam hidupnya. Dia akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Dia lihat masa lalunya belum terlalu berhasil, maka dia menengok ke masa depan. Insya Allah Allah akan bersama saya dan akan membantu, pasti akan memberikan keberhasilan. Maka dia akan tumbuh rasa confidence, rasa percaya dirinya. Dia melihat ke masa depan, dia juga belum tahu, dia tawakal kepada Allah. Toh semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di esok hari tidak akan terjadi kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada petunjuk seperti ini akan memberikan sebuah ketenangan hidupnya. Maka orang beriman itu sekali lagi tidak pernah bersedih karena masa lalu dan tidak perlu terlalu khawatir berlebihan karena masa depan yang belum jelas. Bagi kita masa depan itu jelas. Ada Allah bersama kita dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dengan keimanan kita, ada surga yang menanti kita. Maka inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali bahwa umat kita ini, baik tataran individu maupun pada tataran sosial dan kolektifnya, terkadang mengambil hidayah Allah itu setengah hati. Padahal hidayah Allah ini memberikan makna dalam hidup kita. Hidup 1000 tahun tanpa hidayah tidak ada punya makna. Tapi hidup 1 malam dengan hidayah itu jauh lebih baik daripada hidup 100 tahun atau 1000 tahun sekalipun. Makanya ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam 1 malam, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam itu digambarkan sebagai khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam. Kenapa? Karena 1 malam bersama dengan hidayah Al-Quran itu jauh lebih berbobot dan bernilai daripada 1000 malam, bahkan 100 tahun dan 1000 tahun kehidupan kita. Maka mari kita senantiasa bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sukses dan bahagia dalam kehidupan kita. Nah, tentu yang ketiga adalah harus ada kehidupan yang tawazun. Kehidupan yang balance, yang imbang. Manusia itu kalau sudah mulai goyah dalam keseimbangan hidup, maka pasti tidak akan mengalami stabilitas mentalitas. Ya. Allah menggambarkan keseimbangan itu begitu penting dalam kehidupan dengan begini. Di surah Ar-Rahman. Mungkin Bapak dan Ibu sering baca surah Ar-Rahman. Salah satu surah yang sangat indah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, dan timbangan dan langit Allah tinggikan, lalu beliau letakkan itu keseimbangan. Artinya apa? Allah seolah-olah ingin menggambarkan kepada kita bahwa tanpa keseimbangan alam semesta ini ambruk. Ya. Seolah-olah langit ini jatuh kalau tidak ada keseimbangan. Makanya
Ditinggikan langit dan diletakkan keseimbangan. Seolah-olah kalau nggak seimbang lagi jatuh langit itu. Itu kan penggambaran ilustrasi yang sangat sederhana sebenarnya. Nah, kehidupan manusia juga demikian. Kalau kehidupan kita ini sudah kehilangan keseimbangannya itu, maka pasti akan goyah dan rapuh dan roboh. Ya, ibaratnya gedung kita ini, rumah kita misalnya atau gedung misalnya, kalau sudah mulai tidak seimbang, maka pasti akan roboh gedung itu. Maka kehidupan manusia itu harus seimbang antara materi dan spiritualitas, ya, antara kehidupan pribadi dan kolektif, antara kehidupan keilmuan dan hati misalnya. Harus ada keseimbangan. Kalau tidak seimbang, maka terjadi kekacauan dalam kehidupan kita ini. Itulah yang terjadi ketika materi begitu kita majukan, ya, kehidupan dunia sekarang ini terlalu materialistik, maka orang lupa zikrullah, lupa membaca Al-Quran, lupa sholat. Kalau ditanya kenapa, mereka mengatakan kita sedang sibuk. Itulah karena tidak ada keseimbangan dalam hidup ini. Orang yang seperti ini akan mengalami kerapuhan dalam kehidupan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, untuk kita sukses dan bahagia dalam kehidupan kita ini, diperlukan orientasi kehidupan yang saya istilahkan akhirah oriented life. Kehidupan yang berorientasi kepada kehidupan ukhrawi. Bapak dan Ibu, bagaimanapun kehidupan kita ini, bagaimanapun indahnya, enaknya, hebatnya, majunya, kita terkenal, kita kuat, kita populer, ya, bagaimanapun itu, semuanya ini adalah jembatan saja. Dunia ini tidak pernah menjadi tujuan hidup kita. Kita ini semuanya adalah musafirun, adalah orang-orang yang sedang traveling. Ya. Kita dari satu titik akan menuju kepada titik yang sama. Dan oleh sebab itulah maka sekali lagi saya mengulangi ayat yang saya bacakan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini fana, ya, pasti akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Maka jangan kita merasa kalau enak kehidupan kita dunia ini, lalu kemudian kita akan hidup 1000 tahun. Paling lama kehidupan kita ini mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Sudah sangat jarang orang yang hidup 90 tahun sekarang. Lalu setelah itu bagaimana? Padahal 90 tahun itu Bapak dan Ibu, kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, begitu cepat sekali. Ya. Saya ini di Amerika sudah 23 tahun lebih. Tapi saya merasa kok baru saya sampai di Amerika ini. Karena dunia bergerak begitu cepat gitu. Kehidupan itu begitu. Oleh sebab itulah maka, jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita berbuat, tapi bukan untuk tujuan kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pahala kita, balasan kita secara sempurna akan diberikan di hari akhirat nanti. Nah, tentu yang terakhir sekali, supaya kita bisa tanya jawab. Dan tanya jawab nanti tidak harus dengan materi yang saya sampaikan, bisa juga hal-hal lain tentang rasisme di Amerika bisa ditanya, silakan. Kenapa banyak demonstrasi sekarang, silakan. Tentang corona di Amerika juga silakan. Perkembangan Islam di Amerika juga silakan. Tapi saya ingin tutup dengan ini, bahwa kita akan bisa bahagia itu kalau kita memiliki pandangan optimis. Dan Islam itu identik dengan optimisme. Iman kita itu identik dengan harapan dan optimisme. Orang yang tidak punya optimisme dalam hidup itu menandakan bahwa imannya kurang hidup. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang frustrasi dari putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kufur saja. Maka selama kita memiliki iman, pasti kita harus optimis dalam hidup ini. Itulah sebabnya Al-Quran selalu memberikan penggambaran kepada kita bahwa betapa ada harapan besar kita. Sejahat apapun, mohon maaf, seburuk apapun kehidupan kita, sejelek apapun kehidupan kita, kita miskin, tidak dikenal orang, dizalimin orang, disakitin orang. Tapi kalau kita punya iman, maka iman itu membangun optimisme kepada kita. Kenapa? Kalaupun di dunia ini kita tidak menemukan apa yang kita impikan, maka ada suatu masa, di suatu tempat yang pasti sifatnya Allah akan memberikan impian kita itu. Itulah sebabnya saya tutup dengan ini. Ada sebuah hadis sahih, ini hadis benar ini. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, banyak orang Islam yang salah faham kepada hadis ini. Dan mengatakan kalau dunia ini adalah penjara, kalau begitu ya ngapain kita kerja keras? Kita malas saja. Kita tinggal di rumah saja. Ataupun dunia ini adalah penjara bagi kita. Kita nggak apa-apa jadi miskin. Kita kan tidak demikian pemahamannya. Bagaimana pemahaman hadis ini? Ini pernah diberikan jawabannya oleh Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama besar. Dan kita di Indonesia kebanyakan orang-orang Syafi'i. Nah, suatu ketika waktu beliau sudah hidup di Mesir, beliau orang yang dihormatin sebagai seorang ulama besar. Suatu ketika beliau jalan di jalan, tiba-tiba ketemu dengan seorang Yahudi. Kebetulan orang Yahudi ini miskin, tapi pintar rupanya. Lalu dia mencoba menguji Imam Syafi'i. Dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Imam Syafi'i, bukankah Nabi mau mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kafir? Kenapa kehidupan kamu lebih baik dari kehidupan saya? Engkau, wahai Imam Syafi'i, lebih dihormatin orang. Rumah kamu lebih bagus, ya. Kamu lebih pintar, dan seterusnya dan seterusnya. Kami, orang Yahudi, direndahkan, miskin pula." Itu kata orang Yahudi itu. Padahal Nabi kamu mengatakan dunia ini adalah penjara dan surga bagi kami. Kenapa kehidupan kamu lebih bagus? Maka Imam Syafi'i memberikan jawaban yang luar biasa. Apa kata beliau? Itu benar 100%. Ucapan hadis Nabi kami itu benar 100%. Karena kenapa? Bagi kami, seenak apapun dunia ini, sebesar apapun dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah telah siapkan bagi kami di surga nanti, dunia ini adalah penjara. Seolah-olah saya ingin segera keluar untuk menemukan janji Allah di surga itu. Maka itu maksud hadis tadi. Tapi bagi Anda, wahai orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW, orang yang kafir, apa kata Imam Syafi'i? Bagi Anda, seenak apapun dunia ini, sehebat apapun dunia ini, sekuat apapun Anda dalam kehidupan dunia ini, bagi Anda, seburuk apapun kehidupan Anda di dunia ini, Anda miskin, Anda tidak dikenal, Anda disakitin, itu masih surga bagi Anda dibandingkan dengan apa yang Allah telah siapkan bagimu di neraka nanti. Itulah pemahaman dari hadis Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita selalu membangun optimisme dalam kehidupan kita ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk pernah pesimis. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dengan orientasi ukhrawi dalam kehidupan kita, pasti kita bahagia. Bahwa insya Allah pada akhirnya, kalaupun apa yang kita cari, apa yang kita impikan, Amerika ini disebut dengan land of dream, ya, pulau impian. Saya selalu mengatakan teman-teman yang datang ke Amerika, keep dreaming, ayo mimpi terus menerus, setinggi langit enggak apa-apa. Tapi percayalah, Amerika tidak akan bisa memberikan impian itu. Yang bisa memberikan impian kepada kita adalah Allah di surga nanti. Maka inilah optimisme yang tertinggi yang kita cari dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memiliki semua ini, nah itulah yang disebut dengan kesuksesan hidup. Itulah kebahagiaan kita cari. Tapi kalau kita bertumbuh kepada uang kita, kepada jabatan kita, kepada posisi kita, kepada popularitas kita, maka pada akhirnya kita semua akan kecewa. Maka mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada hidayah Allah, membangun kehidupan yang imbang dan berorientasi ukhrawi dan selalu membangun optimisme. Itulah yang kemudian akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mungkin hanya ingin mengingatkan lagi bahwa alhamdulillah kita sudah selesai Ramadan. Ini halal bihalal judulnya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Saya ingin ingatkan saja bahwa di tengah corona yang mungkin mudah-mudahan segera berakhir ini, ada konsep yang disebut dengan new normal society. Mudah-mudahan new normal ini membawa perubahan. Tapi perubahan itu bukan karena coronanya. Kita jangan dirubah oleh corona. Kita jangan menjadi orang baru, punya semangat baru, punya pemikiran baru, punya mentalitas baru, bukan karena corona. Terlalu rendah kita kalau dirubah oleh corona. Mari kita dirubah oleh Ramadan yang sudah berlalu ini. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi manusia baru. Manusia fitri lagi. Hati kita lebih dekat kepada Allah. Mindset kita lebih ukhrawi sifatnya, tidak terlalu materialistik. Gaya hidup kita juga insya Allah lebih islami. Itulah yang terjadi setelah Ramadan. Bukan karena corona menjadikan kita lebih baik, tapi Ramadanlah yang menjadikan kita lebih baik. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Imam Syamsi Ali. Semoga kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur, yang menjadikan kita senantiasa punya pandangan yang positif dalam menyikapi setiap kejadian. Insya Allah dengan sikap mental seperti itu, ditambah dengan 5 poin bekal yang disampaikan Ustaz tadi, akan bawa kita pada kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz pada kesempatan ini.
Ya, hadirin sekalian, ada 3 manfaat yang dapat kita dapatkan dari majelis seperti ini. Yang pertama adalah bertambahnya ilmu kita. Yang kedua, dengan ilmu itu iman kita semakin kuat. Dan tentunya yang ketiga adalah terbinanya ukhuwah, silaturahim di antara kita. Mohon maaf, salam ukhuwah dari Universitas Diponegoro baru bisa menyusul saat ini. Untuk itu mari kita menyaksikan sejenak salam dari teman-teman psikiatri Undip. Kepada host dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas performansnya dari Undip. Berikutnya kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung bisa raise hand. Ya, dipersilahkan. Dari Dr. Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai di Amerika sekarang kan terdapat ini demo dan kerusuhan terkait dengan dengan rasisme kulit hitam ini. Bagaimana sikap di komunitas Muslim di Amerika terhadap hal tersebut, Pak Ustadz? Terima kasih. Bagaimana? Langsung atau? Langsung dijawab saja, Ustaz. Baik. Jadi apa yang kita saksikan akhir-akhir ini di Amerika, demonstrasi besar-besaran, bahkan ada beberapa kekerasan dan juga penjarahan. Ya tentu kami masyarakat Islam tidak pernah mendukung kekerasan dan penjarahan. Tapi pada saat yang sama kami sadar bahwa apa yang terjadi ini sesungguhnya adalah merupakan respon kepada sebuah ketidakadilan dan rasisme yang cukup panjang di Amerika. 2 hari yang lalu saya menulis satu artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judulnya, rasisme itu adalah dosa asal di Amerika. Racism is original sin, dosa asal di Amerika. Karena kalau kita mempelajari sejarah Amerika ini, itu sejak pertama kali datangnya imigran Eropa ke negara ini, maka sudah terjadi semacam rasisme sistem dan sistematis. Orang-orang Eropa diterima di Amerika ini oleh native Indian American dengan tangan terbuka dan lapang dada. Tapi ternyata mereka lambat laun dimarginalkan, bahkan berusaha untuk dinihilkan, dimusnahkan. Ya. Belakangan datang kemudian orang-orang Afrika sebagai budak, sehingga hari ini pun belum pernah diberikan hak yang sama dengan orang-orang putih. Lalu ketika datang Hispanik dari negara-negara Latin, dari Kolombia, dari Meksiko, mereka pun tidak diberikan hak yang sama. Lalu tibalah kemudian misalnya masyarakat Asia dan Jepang setelah Perang Dunia. Juga mereka diperlakukan secara rasis. Sampai tiba masyarakat Islam, juga Islamofobia dan rasisme yang sangat tinggi. Maka saya mengistilahkan bahwa rasisme dan ketidakadilan yang ada di Amerika ini adalah merupakan sebuah sistem, ya,
Dan itu bisa kita lihat. Kalau suatu ketika Bapak dan Ibu jalan-jalan ke kota New York, pusat kota New York itu namanya Manhattan. Manhattan itu kecil sebenarnya. Dan dibagi 3. Ada downtown, ada midtown, ada uptown. Ya. Ada bagian bawah, bagian tengah, ada bagian atas. Bagian bawah ini kantor-kantor pemerintah dan bank-bank yang terkenal. Pembangunannya luar biasa. Di bagian tengah ini banyak apartemen mewah. Karena banyak orang Hollywood yang kemudian tinggal di tempat-tempat tersebut. Dekat Central Park misalnya. Ya. Jadi mewah semuanya. Ada Times Square dan sebagainya. Tapi ketika kita ada di uptown, Harlem, ini pembangunannya kumuh. Kenapa banyak orang hitam, banyak orang Hispanik? Pertanyaan saya, dalam satu kota kecil saja, Manhattan ini, kok bisa beda pembangunan antara mereka yang tinggal kebanyakan di tempat-tempat orang putih, dan mereka yang kebanyakan orang hitam? Orang hitam itu rata-rata kumuh. Ini yang saya istilahkan rasisme sistem. Maka di Amerika ini ketidakadilan sangat luar biasa. Barack Obama memang sudah pernah menang. Barack Obama orang hitam, walaupun ibunya orang putih, pernah menjadi presiden. Tapi justru karena itulah Donald Trump terpilih. Donald Trump terpilih itu karena balas dendam kepada Barack Obama. Masa ada dalam sejarah Amerika seorang negro, seorang hitam bisa terpilih jadi presiden? Maka marah orang putih. Dan oleh karenanya tampillah seorang calon presiden yang rasis ketika itu bernama Donald Trump ini, yang mengusung ya isu ras. Makanya meninggi yang namanya white supremacy itu meninggi karena Donald Trump itu. Terpilihlah dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia ingin hapuskan semua kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Barack Obama. Barack Obamacare ingin dihapuskan. Pembukaan diplomasi dengan Kuba dihapuskan. Banyak sekali kebijakan Barack Obama yang sangat hebat untuk orang Amerika sebenarnya dihapuskan oleh Donald Trump. Hanya karena apa? Ingin menghapus catatan seorang Afro-American dalam perjalanan sejarah Amerika ini. Itulah rasisme yang ada di Amerika. Maka kita jangan pernah terheran-heran kalau ada kekerasan kepada orang hitam seperti yang terjadi di Minneapolis itu. Itu hanya pemicu saja. Tapi sudah ada bara dalam sekam yang sudah lama di Amerika ini. Dan kapan-kapan bisa berkobar lagi. Dan oleh karenanya, kalau Amerika tidak menyelesaikan ini dengan baik dan bijak, maka ke depan Amerika justru menghadapi permasalahan. Kenapa? Orang minoritas semakin berkembang, semakin banyak. Orang hitam semakin banyak, orang Hispanik banyak, orang Asia juga banyak, kami orang Islam juga perkembangannya luar biasa. Kalau orang putih tidak berhenti angku, maka ada masanya akan berbalik. Maka kita orang Islam selalu berada di tengah, menyadarkan semua pihak. Kita sekarang ini membela orang hitam bukan karena hitamnya tentunya, karena kita bukan orang rasis. Kita tidak membeda-bedakan kulit manusia. Kita membela orang hitam karena Islam mengajarkan kepada kita untuk menegakkan keadilan, kesetaraan bagi semua manusia. Maka kita memainkan peranan sekarang ini kemarin hari Minggu kami ada pertemuan dengan Wali Kota New York melalui Zoom, memberikan masukan kepada beliau bagaimana menghadapi permasalahan ini. Karena ini permasalahan yang sangat serius. Dan saya sampaikan bahwa memang harus kita hadapi dengan memerangi akar-akarnya. Dan akar-akarnya itu adalah mindset manusianya. Di mana ada manusia yang merasa jauh lebih hebat hanya kulitnya saja. Dan itu adalah picik, dalam pemikiran picik. Kenapa saya mengatakan pemikiran picik? Karena menilai manusia dengan kulitnya. Padahal di balik kulit ini darahnya sama, dagingnya sama, tulangnya sama. Apalagi kalau kembali kepada kemanusiaannya, sama semuanya kok. Orang Afrika ingin maju, orang Afrika ingin bahagia, orang Afrika ingin ketenangan, kedamaian. Sama dengan orang Eropa juga demikian. Maka kalau kita melihat manusia ini dengan kemanusiaan, bukan sekedar karena warna kulit dan ras saja, maka pasti kita akan membangun kesetaraan itu. Maka kita orang Islam menampilkan Islam kita sebagai basis atau fondasi ajaran kesetaraan. Dan itu adalah ajaran agama kita. Dari dulu pun sejak nama Nabi Muhammad, Bilal bisa bersahabat dengan Umar. Bagaimana Ammar bin Yasir yang non-Arab bisa bersahabat dengan Abu Bakar. Dan seterusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua kita ini sama di hadapan Allah. Hanya ketakwaan yang membedakan. Dan ketakwaan tidak didefinisikan dengan kulit, warna kulit dan ras kita. Jadi alhamdulillah kita tampilkan Islam sebagai solusi di tengah-tengah musibah seperti ini. Saya bacakan saja pertanyaan yang masuk di Zoom Group Chat, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Dr. Hilma. Pertanyaan, Ustaz, mengapa nampaknya masyarakat AS menyikapi pandemi dengan cara berbeda dari kebanyakan masyarakat di luar Amerika? Apakah ini berhubungan dengan ideologi mereka atau merupakan respon tertentu? Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Amerika dalam pandemi ini? Saudara-saudara Muslim kita maksud. Terima kasih.
Ya, jadi sebenarnya menyikapinya sama ya. Hanya saja memang ada beberapa penyebab kenapa Amerika bisa menjadi epicentrum dan menjadi korban terbesar daripada corona ini. Yang pertama adalah ketika corona sampai timbul di Wuhan, di Cina waktu itu, Donald Trump menganggap itu hanya mainan Cina. Mungkin dia tidak punya informasi intelijen yang cukup. Dia menganggap bahwa itu adalah mainan Cina untuk mencari simpati dunia, karena waktu itu Cina dan Amerika sedang terjadi perang dagang, ya. Ada world trade, perang tarif ketika itu. Maka segala sesuatu dipergunakan untuk menekan Cina. Ketika udah mulai menyebar ke berbagai dunia dan mulai masuk Eropa, Jerman dan sebagainya, belum juga percaya, karena Donald Trump ini kan dari Partai Republikan, dan Partai Republikan ini cenderung untuk tidak percaya kepada sains gitu. Makanya namanya climate change, perubahan iklim, itu mereka anggap mitos. Nah, ketika corona udah masuk Amerika dan sudah mulai ada orang Amerika berguguran, maka Donald Trump dikritik oleh Partai Demokrat, lawan politiknya. Donald Trump kemudian menganggap ini hanya isu politik saja. Maka dia tidak serius menangani ini. Maka tiba-tiba merebak secara besar. Kota New York sebagai kota yang paling ramai di dunia, itulah menjadi epicenter. Karena ternyata penyebaran penyakit ini melalui interaksi manusia. Dan kota New York sebagai kota yang sangat padat sekali, maka disitulah kemudian kota New York menjadi kota yang paling banyak kena getahnya, paling banyak korban. Nah, jadi saya melihat bahwa bukan karena berbeda sikap, memang ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa ini hanya mainan politik. Makanya saya selalu mengingatkan jangan dijadikan isu politik, ini masalah hidup dan mati. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kan permainan Cina saja, lalu kemudian tidak percaya kepada sains. Ada orang-orang beragama tertentu di Amerika ini yang sangat fanatik dengan agama, merasa bahwa itu mah tidak benar. Ya. Dianggap Tuhan pasti akan menyelamatkan. Ya, mungkin juga ada di kalangan umat Islam itu berpandangan seperti itu. Nah, umat Islam tentu menjadi bagian dari bangsa Amerika, banyak juga yang meninggal dunia. Di kota New York, di jamaah kami, kebetulan banyak orang Bangladesh, Pakistan. Ada 3 dokter yang meninggal, beberapa jamaah juga meninggal. Orang Indonesia ada sekitar 15 yang meninggal dunia di kota New York ini. Salah satunya adalah ketua pengajian Indonesia di kota New York juga meninggal dunia, namanya Pak Haji Jumnah, meninggal dunia karena COVID-19. Jadi itulah yang terjadi karena saya kira pertama dipolitisir, kemudian tidak serius dan lambang menangani. Dan oleh karenanya saya kira memang harus berhati-hati. Sekarang ini diprediksi boleh jadi ada gelombang kedua. Ya, sekarang masuki musim panas akan berkurang, bahkan mungkin hampir seolah-olah tidak ada lagi. Tapi tiba-tiba nanti di musim gugur dan musim dingin boleh jadi timbul lagi ini. Ya, jadi ada perkiraan akan ada gelombang kedua dan mudah-mudahan tidak terjadi itu. Saya kira itu saja, jadi sama saja hanya karena lambang menangani saja. Makasih Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Fidiansyah. Mohon penjelasan Ustaz terkait prinsip keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam aspek pemerintahan. Mohon pendapat Ustaz terkait konsep khalifah atau khilafah dalam pemerintahan. Iya, jadi konsep pemerintahan ini kan adalah konsep yang tentu Islam punya perhatian ke situ. Walaupun kita harus jujur bahwa istilah-istilah itu bisa merupakan istilah yang berubah dari masa ke masa. Secara umum dulu, tugas manusia itu kan ada 2. Kalau kita lihat, coba dibaca surah Al-Baqarah. Perintah pertama, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu perintah pertama dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah. Perintah untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian beberapa ayat setelah itu, Allah menginformasikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ada fungsi ubudiyah, dan ada fungsi kekhilafahan. Nah, kata khilafah ini kemudian didiskusikan oleh banyak para ulama kita. Ada yang kemudian menjadikannya sebagai istilah pemerintahan. Dan itulah ada kekhilafahan masa lalu. Ya, sebagai pengistilahan di dalam memanage urusan publik kita disebut khilafah. Khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah, itu kan ada dalam sejarah seperti itu. Tapi sesungguhnya ini bukan sebuah istilah manajerial pemerintahan yang baku, karena Rasulullah juga tidak mengistilahkan Madinah sebagai khilafah, pemerintahan beliau sebagai kekhilafahan, ya. Jadi kata khilafah sesungguhnya adalah lebih kepada fungsional sifatnya.
bahwa manusia itu memiliki kewajiban untuk membangun dunia ini menjadi tempat yang aman, yang tentram, yang baik, yang selamat untuk semua manusia. Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai khalifah, membangun dunia ini. Bagaimana sistemnya, bagaimana teknisnya? Nah, tentu kembali kepada banyakkan ijtihad manusiawi. Maka cara pemilihan misalnya pada zaman Khulafaur Rasyidin itu berbeda-beda. Abu Bakar dibaiat oleh umat Islam. Kemudian setelah Abu Bakar ada Umar, cara pemilihan Umar juga berbeda. Kemudian pemilihan Utsman juga berbeda. Ali juga demikian dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang baku. Tapi substansinya adalah syurah, musyawarah. Maka musyawarah menjadi esensi dalam pembentukan pemerintahan dalam Islam itu. Wa amruhum syura bainahum. Ya. Nah, dalam dunia modern kita sekarang ini, mungkin sistem yang dekat, walaupun saya tidak mengistilahkan persis sama, sistem yang dekat adalah sistem demokrasi itu. Tapi demokrasi juga ini, itu memiliki definisi pada masing-masing. Jadi jangan kemudian kita mengikut kepada demokrasi dalam definisi Amerika misalnya. Atau dalam definisi Prancis misalnya. Karena pasti berbeda tabiatnya. Kita di Indonesia, kalau dinamakan demokrasi bukan berarti kebenaran ditentukan oleh mayoritas. Kenapa? Karena kita orang yang beriman. Kita punya agama. Maka walaupun mayoritas mengatakan bahwa khamar itu menjadi halal, bukan berarti menjadi halal. Karena Al-Quran mengatakan, innamal khamru wal maisaru rijsun, haram hukumnya. Maka ada kriteria tertentu dalam upaya kita untuk memanage kehidupan demokrasi kita. Maka sekali lagi, keseimbangan pemahaman seperti ini penting untuk kita hadirkan, supaya kita tidak perlu dibentur-benturkan. Ya, karena terjadi kekakuan dalam memahami agama kita ini. Ada orang yang memaksakan istilah khilafah ini, lalu kemudian pemahamannya kembali kepada pemahaman-pemahaman tertentu dan boleh jadi tidak sesuai dengan keadaan dunia dan negara kita. Ya. Ada juga yang kemudian tiba-tiba menganggap kata khilafah ini mau yang menakutkan, padahal tidak perlu menakutkan. Tidak apa-apa dijadikan wacana, lalu diskusikan apa sih khilafah itu bentuknya bagaimana. Kalaupun khilafah itu misalnya terjadi di Indonesia, bentuknya bagaimana, formatnya bagaimana, agar sesuai dengan keadaan kita. Dalam konteks misalnya bahwa falsafah negara kita Pancasila, undang-undang kita Undang Dasar 45. Lalu kita kemudian melihat, Pancasila ini apa dalam konteks kita sebagai umat Islam? Apakah harus dibenturkan dengan ayat yang mengatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaihikumul kafirun." Siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Karena kita merasa bahwa kita Pancasila dan Undang-Undang 45, lalu kemudian kita merasa kita kafir semua karena nggak ikut pada Quran. Bukan begitu. Pancasila itu terjemahan daripada Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil adalah kemanusiaan kita dalam agama kita pada ayat Al-Quran. Persatuan, al-wahid dalam Islam, dan seterusnya. Maka sekali lagi, kita harus imbang dalam memahami seperti ini. Kalau tidak, maka kita akan gontok-gontokan terus-menerus. Dan ini umat kita di Indonesia terkadang, mohon maaf, ya ada upaya-upaya tertentu untuk termarginalkan atau dimarginalkan karena pandangan-pandangan yang seperti ini. Ada kekakuan dalam memahami. Ya, ada kekakuan dalam memahami. Maka sekali lagi, insya Allah kita di Indonesia bisa menjadi muslim yang baik, tapi juga bisa memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Dan itu tidak perlu dibenturkan lagi. Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari umat Islam ini. Maka insya Allah kita bisa menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara yang baik. Dan itu saya proklamasikan, saya kampanyekan di Amerika. Saya sampaikan kepada teman-teman muslim, Anda bisa menjadi muslim yang terbaik di Amerika, tapi juga bisa menjadi American citizen, warga negara Amerika yang baik. Jangan pernah kita dibenturkan dengan negara kita sendiri. Sebab jangan sampai kita umat Islam Indonesia sebagai mayoritas, tapi kemudian justru kita dianggap sebagai musuhnya negara kita sendiri. Kenapa? Terkadang pemahaman kita yang tidak imbang dalam memahami aspek-aspek ajaran agama kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih penjelasan Ustaz. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Nur Wahyudianto. Bagaimana batasan toleransi bagi kita umat muslim yang hidup di daerah mayoritas non-muslim? Toleransi itu sudah menjadi bagian dari tabiat Islam itu sendiri. Tapi jangan salah memahami. Toleransi itu bukan berarti ikut meyakini dan melaksanakan ajaran orang lain. Karena itu pertama bisa pasti merusak dan mengganggu keyakinan kita sendiri. Dan yang lain juga boleh mengganggu orang lain. Istilahnya begini. Kita dengan tetangga ya, dua rumah tetanggaan.
tentu kita berusaha untuk menjadi tetangga yang baik kepada tetangga kita. Ya. Tapi menjadi yang baik itu berarti harus ikut tidur di rumahnya orang, harus makan di rumahnya orang. Bukan begitu. Jadi toleransi itu bukan kebablasan seperti itu. Maka dalam hal ibadah misalnya Al-Quran mengatakan, ya, la abudu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, lakum dinukum waliyadin. Nah itu kan jelas dalam Al-Quran seperti itu. Dalam hal akidah juga. Ya, toleransi bukan sampai kemudian meyakini keyakinan orang atau saling meyakini bersama. Tidak akan terjadi itu. Misalnya, kita toleransi kepada teman-teman Katolik. Dan teman-teman Katolik juga mau toleransi dengan kita. Tapi dalam hal keyakinan berbeda secara fundamental, mendasar. Bagi kita Yesus Christ, Isa alaihissalatu wassalam, adalah seorang manusia biasa, dilahirkan dari seorang ibu, Maryam, diciptakan secara mukjizat oleh Allah, dan diangkat menjadi seorang nabi. Tapi kita tidak pernah yakin bahwa Isa itu anak Tuhan ataupun inkarnasi Tuhan. Nah, kalau kita sampai mengatakan bahwa dalam rangka toleransi kita menyamakan Islam dan Katolik, berarti tersinggung orang-orang Katolik. Kenapa? Dalam pandangan mereka kita sudah merendahkan Isa dari posisi Tuhan menjadi manusia. Itu bukan toleransi. Maka toleransi itu artinya apa? Toleransi itu adalah memberikan ruang bagi orang untuk meyakini keyakinannya dan melaksanakan keyakinan itu tanpa mengganggu. Dan juga kita demikian melaksanakan ajaran kita, keyakinan kita dengan penuh komitmen tanpa perlu kita merasa bahwa kita arogan kepada orang. Jadi arogansi dimulai dari pertama, meyakini eksistensi orang lain. Makanya diversity, keragaman dalam Islam itu penting. Bukan sekedar karena isu sosial. Itu bagian dari iman kita. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan kamu satu umat saja. Dijadikan semua muslim. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Walakin liyabluwakum, untuk menguji kepada kita apa yang diberikan kepada kita. Allah menguji kepada kita tentang Islam kita. Maka sekali lagi, keragaman penting dalam rangka toleransi. Diyakini keragaman itu bagian dari sunnatullah. Itu adalah hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus membangun kesepahaman. Ada keyakinan saya, kamu punya keyakinan kamu. Ya. Dan itu kita pahami adanya eksistensi seperti itu. Yang ketiga, saling menghormati. Ya. Hormatin kami yang melakukan bulan puasa Ramadan. Ya, kalau Anda misalnya makan di pinggir jalan, ya tidak perlu saya marah kalau asal Anda memang Kristen misalnya. Saya tidak memaksakan supaya Anda puasa di bulan Ramadan. Karena itu bukan agama Anda, kan begitu. Itu namanya toleransi. Maka saya kira masalah toleransi ini Islam tidak pernah berkurang sungguhnya. Yang terjadi kemudian terjadi politisasi istilah ini. Kerap kali toleransi ini ya hanya diistilahkan ketika kita mendukung orang lain. Ya. Ada satu keadaan di mana apalagi kalau musim politik ini terjadi. Kalau kita mendukung calon tertentu, wah kita semua dianggap toleran. Tapi di saat calon itu kita nggak dukung, wah kita sudah radikal dan ekstrim. Nah ini yang jadi masalah ketika istilah ini kemudian kita politisir atau dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi secara murni, insya Allah Islam itu adalah agama yang paling toleran. Dan itu bisa kita lihat. Satu contoh saja, waktu Rasulullah menciptakan konstitusi Madinah pertama kali. Konstitusi. Dan ini konstitusi pertama dalam sejarah manusia. Namanya Madinah Charter atau Piagam Madinah. Saya tidak berbicara mengenai isinya. Isinya luar biasa. Mirip dengan Charter of United Nations. Mirip dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah proses penciptaan itu. Bagaimana Nabi membuat piagam itu. Beliau mengundang Yahudi, mengundang Kristen, mengundang orang-orang musyrik Arab bahkan untuk ikut memberikan sharing. Ini kira-kira piagam yang akan kita buat, undang-undang yang akan kita buat bagaimana? Karena semua manusia ada di Madinah. Ada Kristen, ada Yahudi, ada orang Arab musyrik, dan ada orang Islam. Bagaimana kira-kira undang-undangnya? Maka Nabi mengajak semua komponen masyarakat terlibat. Sekarang, adakah toleransi yang lebih dari itu? Nabi itu bukan sekedar presiden atau raja. Nabi itu nabi. Kalau Nabi mengatakan ini adalah wahyu dari Allah, tidak ada yang bisa menolak. Tapi kenapa Nabi mengajak orang Yahudi, orang Kristen? Itulah bentuk toleransi yang sangat luar biasa. Orang tidak sadar bahwa ternyata Rasulullah itu sangat toleran dan Islam itu seharusnya adalah agama yang paling toleran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon tanggapan Ustaz tentang Islam Nusantara. Iya, jadi seharusnya harus ada definisi yang jelas ya. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu? Sama dengan Muhammadiyah ketika mengatakan Islam berkemajuan. Ya.
Kalau dalam Muhammadiyah misalnya Islam berkemajuan itu artinya punya wawasan yang maju. Jadi Islam itu jangan kemudian kita ikat dengan masa-masa lalu, penafsirannya ya, disesuaikan dengan zaman, keadaan ya. Bukan berarti kebablasan. Tapi Islam ini harus membawa kemajuan, maju dalam perekonomian, dalam bidang politik itu definisi jelas dari Muhammadiyah kan. Nah, kalau Islam Nusantara ini barangkali definisinya artinya secara sosial penggambaran perilaku keberagamaan pada tempat tertentu yang bernama Nusantara. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara, perilaku manusianya, maka boleh-boleh saja. Karena ketika Islam sudah bersentuhan pada perilaku manusia, termasuk budaya, maka pasti akan ada nilai-nilai lokal yang terjadi di situ. Termasuk misalnya kita di Nusantara. Bagaimana perilaku kita di Nusantara? Ya, mudah tersenyum, ya mudah bergaul, easy going, gotong royong, insya Allah ramah kepada orang. Itu bahagian daripada bentuk keberagamaan, keislaman secara sosial. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka boleh-boleh saja. Artinya pengamalan Islam pada tempat tertentu yang diwarnai oleh budaya lokal. Karena ketika Islam sampai ke sebuah lokalitas itu, Islam tidak mengubah budaya orang selama tidak bertentangan secara prinsip dengan Islam. Islam justru datang itu liutammimah, untuk menyempurnakan, bukan merusak dan menghilangkan. Maka kita di Nusantara itu secara kultur, secara budaya, sudah banyak yang sangat Islami. Dan itu sebabnya ketika Wali Songo datang, begitu mudah Islam diterima. Karena sudah sangat sejalan dengan nilai-nilai kultur dan budaya lokal setempat kita. Jadi itu kalau itu definisinya ya. Tapi kalau misalnya diyakini bahwa kita punya pandangan tersendiri dalam arti ideologinya dan sebagainya, maka boleh jadi tidak bisa diterima. Karena Islam itu universal, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau itu merupakan hanya karakter budaya dan sosial saja, ya tentu nggak ada masalah. Tapi ada satu hal yang saya ingin ingatkan. Kita jangan merasa paling hebat ya. Hanya karena kita kemudian merasa bahwa cara berislam kita menurut kita adalah yang paling baik. Pada semua bangsa itu punya kelebihan-kelebihan. Intinya adalah ta'aruf. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Teman-teman saudara-saudara kita di Timur Tengah juga ada kelebihan-kelebihannya, walaupun juga ada kekurangannya. Nah, kita juga di Indonesia demikian. Maka saya kira jangan ketika kita mengusung sebuah konsep, lalu kemudian kita merasa paling hebat. Ya. Saya juga sering kritik teman-teman Arab kalau mereka merasa lebih hebat hanya karena kearaban. Islam ini tidak didefinisikan oleh tempat dan waktu. Islam itu universal sifatnya. Ya, Rabbul Alamin, bukan Rabbul Arab, bukan Rabbul Indonesiin, Rabbul Alamin. Ya, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab atau rahmatan lil Indonesian, bukan. Maka kita ini jangan sekat-sekat kita dengan konsep-konsep seperti itu. Walaupun saya istilahkan sekali lagi, kalau kita merasa bahwa kita punya praktek keislaman berdasarkan budaya dan karakter sosial, maka silakan saja. Tapi jangan kemudian merasa paling hebat karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini permasalahan yang kadang kontroversial dan mohon maaf kalau ada yang kurang setuju, ya nggak apa-apalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak sekali pertanyaan Ustaz, tapi waktu yang membatasi. Yeah. Ini adalah pertanyaan terakhir yang kami ingin ajukan, yaitu dari Dr. Amelianis. Bagaimana pendapat Ustaz tentang prinsip HAM dari Barat yang diterapkan selama ini, yang diterapkan dengan standar ganda, termasuk oleh beberapa negara dengan mayoritas Islam juga. Padahal dalam Islam HAM ini diterapkan Nabi Muhammad SAW dengan sangat baik dan indah, mempedomani Al-Quran. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang HAM ini, maka HAM yang murni, yang imbang, yang sejalan dengan kefitrahan manusia, sejalan dengan insaniyah, kemanusiaan kita sebagai manusia, itu ada dalam ajaran agama kita. Sejak zaman Rasulullah SAW, sejak pertama kali turun ajaran agama ini, hak asasi dalam hal kesetaraan itu ada. Bagaimana seorang Bilal, orang hitam, keturunan Ethiopia, ya, mantan budak, tiba-tiba dalam Islam ini mendapat posisi yang sangat luar biasa, menjadi tukang azan pertama Rasulullah SAW. Dan beliau mendapat kehormatan dan kembali harga dirinya, merasa sejajar dengan Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Ini kan kesetaraan luar biasa. Demikian juga ketika Rasulullah pindah ke Madinah, bagaimana beliau memberikan
hak kepada semua orang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ya. Sampai ketika Rasulullah menaklukkan kembali Mekah itu, ya, beliau kan hanya menghancurkan patung-patung di sekitar Masjidil Haram itu karena itu adalah tempat peribadatan orang Islam. Tapi selebihnya Anda mau punya patung di rumah sendiri, mau menyembah di rumah sendiri, silakan. Tidak ada pemaksaan masuk ke dalam agama ini kan. Itu adalah hak asasi untuk beragama, meyakini keagamaan masing-masing. Maka kalau kita berbicara tentang HAM, ada semua dalam ajaran agama kita ini. Yang terjadi di dunia barat kemudian, pertama, HAM yang mereka pahami ini adalah HAM yang kerap kali tidak imbang. Misalnya, hak untuk berbicara, freedom of speech, ya, atau expression. Lalu kemudian atas nama freedom seperti ini, mereka seentengnya dengan enak saja merendahkan agama-agama misalnya. Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai dengan kartun yang namanya Nabi Isa. Bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Semua itu direndahkan. Atas nama apa? Atas nama kebebasan berbicara atau berekspresi. Nah ini kan bukan HAM. Ini adalah kebablasan namanya. Dan oleh karenanya, saya kira dunia barat ini harus kembali kepada konsep HAM yang imbang. Dan kemudian yang kedua harus honest, harus jujur. Karena itu yang dikatakan tadi, kerap kali terjadi double standard, ya, standar ganda yang terjadi. Amerika Serikat ini, kalau dia berbicara tentang toleransi, luar biasa, di mana-mana dipropagandakan toleransi, demokrasi, kebebasan. Tapi kita lihat apa yang terjadi di Amerika sekarang ini kan. Itu menampakkan bahwa betapa Amerika selama ini lebih banyak membangun persepsi daripada realita. Amerika bisa menjudge, bisa menghakimi orang sebagai tidak toleran. Indonesia bisa ditempatkan pada posisi nomor berapa dalam hal toleransi. Saudi nomor berapa dalam toleransi. Pakistan nomor berapa dalam toleransi. Tapi dalam dunia Amerika sendiri, di Amerika sendiri, toleransinya mana? Kita melihat Donald Trump kepada agama Islam. Ngucapin selamat Ramadan saja tidak. Ngucapin Idul Fitri, selamat Idul Fitri juga tidak. Ya, kemudian ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Nah ini kan double standard yang terjadi. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita harus bangga dengan Islam kita ini. Karena agama Islam ini betul-betul memberikan HAM kepada semua manusia. Ada yang disebut dengan self-dignity, ya, kemuliaan orang atau human dignity. Itu Allah mengatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami telah memberikan kemuliaan kepada anak cucu Adam. Tanpa kecuali, bukan hanya orang Islam. Tapi pada semua manusia ada kemuliaan, nilai-nilai kemuliaan itu. Maka Islam memberikan hak kepada orang untuk mulia dalam kehidupannya. Tidak ada konsep-konsep lain yang bisa memberikan kemuliaan yang lebih mendasar daripada seperti itu. Maka sekali lagi alhamdulillah kita harus bangga dengan ajaran agama kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memperkuat iman kita, menguatkan kita, dan kita ingin menjadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya cuma ingin mengatakan begini terakhir sekali. Kita semua kan adalah dai ya. Dan semua kita punya cita-cita dan bangga dengan agama ini. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada metode dakwah yang paling penting dan yang diperlukan oleh dunia kita sekarang lebih daripada ketauladanan. Ya. Maka mari kita menjadi tauladan. Tampilkan Islam ini sungguh-sungguh pada kehidupan pribadi maupun pada kehidupan kolektif kita. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dalam dunia ini, Indonesia harus mampu tampil menjadi negara tauladan dan bangsa tauladan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kalau di negara kita juga kacau, negara kita juga semrawut, negara kita tidak disiplin, maka bagaimana orang akan percaya bahwa kalau Islam itu ada di sebuah negara, maka Islam akan menjadi solusi. Maka sekali lagi, jangan kami yang berjuang di tengah non-muslim menampilkan Islam ini, tapi kemudian orang heran, nanti kalau jadi masuk Islam itu, yang mana mau diikutin? Kehidupannya orang Pakistan, kehidupannya Bangladesh, orang Mesir, orang Indonesia, yang mana gitu. Maka mari kita menjadi tauladan. Karena ketauladanan dituntut dalam menyampaikan dakwah Islamiyah kita kepada sesama manusia di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.